Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aca nehi nehi. Halo para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa kembali dengan channel Senga TV ini. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Kulpi. Si Kandar sampai memohon kepada si Kulpi agar Kulpi mau mengakui dirinya sebagai ayah kandungnya. Setelah Sikandar mengetahui dari buku diary yang sengaja diberikan kepada Kulpi oleh ibu kandungnya sebagai tanda bukti jikalau Kulpi mau mencari ayah kandungnya. Tetapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kawan semua untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan bagi yang suka dengan video ini, silahkan berikan like-nya juga ya. Baru saja si Kandar memejamkan mata setelah ia beberapa hari hampir nyaris tidak bisa istirahat. Namun di saat ia sedang tidur bersama Amira, tiba-tiba Joni datang ke tempat di mana mereka sedang tertidur. Si Kandar pun terkejut, lalu ia pun terbangun dan ia pun membiarkan Joni terus saja mengganggu dirinya di saat sedang istirahat. Namun karena sepertinya Joni memberitahu kalau sesuatu sedang menunggunya, maka Joni pun terus-terusan mengganggu si Kandar. Hingga akhirnya si Kandar pun merasa penasaran. Ia pun akhirnya bangun. Lalu ia mengikuti Joni dari belakang. Dan benar saja, ternyata sesampainya di luar kamar, tiba-tiba si Kandar pun terkejut kala ia melihat Kulpi. Lalu si Kandar pun berkata, "Ternyata kamu, memangnya ada apa kamu datang kemari?" kata si Kandar kepada Kulpi. Namun sepertinya Kulpi tidak memberikan jawaban. Ia malah berlari keluar dan akhirnya si Kandar pun menyusul dari belakang. Sambil ia melihat ke kanan dan ke kiri. Karena ia takut kehadiran Kulpi justru akan membuat Lopeli curiga. Kemudian si Kandar pun menghampiri Kulpi yang sudah menunggu di kursi belakang rumah. Lalu ia pun duduk di samping Kulpi. Seraya ia berkata, "Sebenarnya kamu ada apa? Kok datang-datang langsung menangis?" kata si Kandar. Namun sebelum Kulpi mengatakan tujuannya, sepertinya Kulpi meminta perjanjian dulu kepada si Kandar agar si Kandar mau mengatakan yang sebenarnya. Setelah ia melihat apa yang akan ia tunjukkan, lalu Kulpi pun menjulurkan tangannya sebagai pertanda kalau si Kandar pasti akan berjanji kepada dirinya. Dan si Kandar pun akan mengatakan yang sebenarnya setelah ia melihat bukti yang ditunjukkan oleh Kulpi. Lalu Kulpi pun menunjukkan sebuah kertas yang memang ia bawa dari buku diary yang diberikan oleh ibunya Nimrat kepada dirinya. Lalu Kulpi pun membuka kertas itu dan memperlihatkannya kepada si Kandar. Tentu saja hal itu membuat si Kandar sendiri seakan disambar petir di siang bolong. Kemudian si Kandar memandangi wajah Kulpi yang sedari tadi tidak berhenti menangis karena Kulpi sendiri berasa penasaran. "Sebenarnya apa isi kertas ini?" kata Kulpi di dalam hatinya. Masalahnya sebelum ia menemui si Kandar, ia sempat mendengar ketika Anjali membaca isi surat itu. Dan oleh karena itu ia ingin meyakinkan kepada si Kandar apakah isi surat itu memang begitu adanya. Lalu si Kandar dan Kulpi pun berdiri. Namun sebelum si Kandar menjelaskan isi dalam surat itu, lagi-lagi si Kulpi meminta si Kandar untuk bersumpah kepada dirinya kalau ia akan mengatakan yang sesungguhnya dalam isi surat itu kepada Kulpi. Agar Kulpi pun semakin yakin karena yang menulis surat itu adalah ibundanya sendiri, Nimrat, yang kini sudah tiada. Namun si Kandar bukannya bisa berbicara di hadapan Kulpi. Setelah ia membaca surat itu, justru ia malah menangis semakin parah. Ternyata isi surat itu mengatakan Kulpi, ayahmu itu adalah si Kandar. Lalu Kulpi pun bertanya kembali kepada si Kandar, "Kau jangan berbohong, apakah kau tidak berbohong? Dan bukannya kau sudah berjanji kepadaku?" Si Kandar tidak memberikan jawaban, ia hanya menangis.
Lalu Sikandar pun bersujud di hadapan Kulpi, memohon ampun dan meminta maaf kepada dirinya atas semua kesalahan yang telah ia perbuat kepada dirinya dan ibundanya. Lalu Sikandar pun sekali lagi mengatakan kepada Kulpi, kalau isi surat itu adalah Sikandar adalah ayahmu, kata Sikandar kepada Kulpi. Namun tiba-tiba saja Kulpi saat itu juga langsung mendorong Sikandar. Rupanya Kulpi teringat kepada Tepar, karena di hati Kulpi Tepar itu sudah ia anggap sebagai ayah kandungnya, karena Tepar sendiri telah mengakui kalau Kulpi itu adalah anaknya sendiri. Bahkan ketika Kulpi sedang sakit, Tepar selalu ada di sampingnya dan selalu ada untuk Kulpi. Dan hal itulah yang membuat hati Kulpi terasa hancur setelah mendengar kalau Sikandar itu adalah ayah kandungnya. Karena biar bagaimanapun juga, kasih sayang Tepar sudah ia rasakan sendiri. Dan oleh karena itu, berat baginya untuk melupakan Tepar. Walaupun Sikandar sampai melipatkan tangannya, memohon kepada Kulpi agar Kulpi mau menerimanya sebagai ayah kandungnya. Karena ibundanya sendiri sudah mengatakan kalau Sikandarlah ayah kandung Kulpi, bukannya Tepar. Namun sepertinya Kulpi sendiri berat dan sulit untuk melupakan Tepar, karena kasih sayang Tepar kepada dirinya begitu tulus dan begitu sangat menyayangi Kulpi, sehingga tidaklah mudah untuk dirinya melupakan Tepar yang sudah ia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Lalu Kulpi malah berkata kepada Sikandar, "Lagian kenapa kamu meninggalkan aku dan ibuku?" kata Kulpi kepada Sikandar. Tentu saja Sikandar seakan dipukul berkali-kali mendengar Kulpi bertanya seperti itu. Ia hanya menunduk, ia hanya pasrah. Ia pun membiarkan Kulpi mendorong wajahnya dan mendorong dirinya. Ia tidak bisa melawan karena ia tahu kalau ia itu salah. Lalu Kulpi sedikit bercerita kepada Sikandar. "Hidupku dan hidup ibuku begitu sengsara setelah kau tinggalkan," kata Kulpi kepada Sikandar. "Bahkan setelah ibuku tiada, hidupku terlunta-lunta." Sikandar saat itu juga langsung melipatkan tangannya kembali, memohon maaf kepada Kulpi karena ia tahu ia itu sangat-sangat bersalah. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus serial drama India Kulpi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata yang salah dan ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.